Ada perempuan pelacur yang sangat tersohor. Bahkan tidak satu pun dari Bani Israel yang belum nyobain dia. Saking hebatnya pelacur. Jadi semua orang laki-laki nggak ada yang belum nyobain itu pelacur. Saking cantiknya dan saking tersohornya, semua pengen coba itu pelacur. Tapi perempuan pelacur itu masih penasaran karena ada satu laki-laki yang belum menggarap dia. Seorang abid, tinggalnya di gunung, ahli ibadah. Ke kotanya hanya sebulan sekali untuk membeli keperluan. Dia penasaran, semua laki-laki sudah saya cobain, satu laki-laki yang belum. Ditungguin itu laki-laki abid itu. Pas jadwal turun dia ke kota ditungguin. Udah siap, rumahnya dihias, pintunya dibuka semuanya. Begitu jamnya kira-kira itu laki-laki mau lewat, dia berpose yang seksi dengan pakaian yang seronok di belakang pintu. Betul, nggak lama kemudian lewatlah itu si abid. Begitu abid lewat pasti lihat, karena begitu turun itu pintu si pelacur. Itu abid nggak pernah ngelihat aurat, nggak pernah ngelihat perempuan, begitu ngelihat, Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa la tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabani wa man ahabani kana ma'i fil jannah. Hadirin mukarramun, para alim, para ulama, para tokoh masyarakat, wabil khusus yang saya hormati guru kita mukarram Bapak Ustadz Elan Taufik, yang saya hormati Bapak Ustadz Aan Dimyati, yang saya hormati Bapak Nurdiantoro, yang saya hormati Kong Haji Solihin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di petang hari yang indah ini Allah himpun kita di majlis yang penuh dengan keberkahan. Semoga Allah limpah curahkan rahmat kepada kita, berikan ilmu yang manfaat dan kepahaman agama, sehingga amalan-amalan kita semakin berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kajian kita Riyadhus Shalihin. Kita sudah sampai pada bab yang ke-11, yaitu babu fi mujahadah. Bab di dalam bersungguh-sungguh, ya. Terlebih dahulu Imam Nawawi menukil surat Al-Ankabut ayat 69. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Walladzina, dan orang-orang jahadu yang bersungguh-sungguh fina di jalanku, lanahdiyanahum, maka aku akan tunjuki jalan, akan aku tunjuki kepada mereka subulana, jalan-jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin, dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang muhsin. Jadi jahada ini kita sering dengar kata jihad. Jihad itu dari kata jahada. Jahada yadhaju jihadan. Jihad sering diartikan perang, bukan. Jihad lebih umum. Kalau perang al-qotal, tapi kalau jihad ini lebih umum lagi. Jadi semua yang bersungguh-sungguh di jalan Allah itu termasuk jihad. Termasuk kita duduk di sini menuntut ilmu, jihad.
Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kharaja min baitihi fi talabil ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji." Barang siapa yang keluar dari rumahnya bertujuan untuk menuntut ilmu, maka dia sedang berjihad di jalan Allah hingga pulang kembali ke rumah. Jadi jihad itu semua yang bersungguh-sungguh di jalan Allah itu dikatakan jihad, termasuk mencari nafkah. Keluar dari rumah mencari nafkah di jalan Allah bertujuan untuk menafkahi anak istri dengan rizki yang thayyib, mencarinya di jalan Allah, maka dia sedang berjihad di jalan Allah. Apabila mati ketika sedang mencari nafkah, termasuk jihad, termasuk syahid matinya. Jadi bersungguh-sungguh di jalan Allah. Jadi barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalan Allah, kata Allah Subhanahu wa taala, maka aku akan berikan mereka jalan-jalanku. Jadi apapun tujuan kita, kalau tujuannya Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan tunjuki jalan-jalannya. Mencari ilmu misalnya, sungguh-sungguh kita mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan-jalannya. Mencari nafkah di jalan Allah, maka Allah akan ilhamkan jalan-jalannya. Allah akan berikan cara-caranya, bagaimana cara mendapatkan rezeki yang halalan thayyibah. Maka jangan tidak pernah ketika keluar dari rumah bertujuan kemanapun kecuali lillah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah kenapa kita kalau kemana-mana harus baca doa, mengingatkan kita bahwasanya kemanapun harus mulai dari Allah, kemudian Allah, seterusnya Allah, kembali kepada Allah, biar nggak melenceng. Makanya mau keluar rumah, amantu billah, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la hawla wala quwata illa billah. Allah tunjukkan jalan-jalannya. Demikian pula ketika mencari nafkah. Kenapa orang ketika mencari nafkah banyak menyimpang dari jalan Allah? Karena tujuannya bukan Allah. Ya. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ankabut ini, barang siapa yang bersungguh-sungguh di jalanku, aku akan tunjuk jalan-jalannya. Ya. Bersungguh-sungguh bertaubat di jalan Allah, Allah akan tunjukkan jalan-jalannya. Bahkan Allah bila menghendaki kebaikan kepada suatu hambanya, yufaqihu fiddin, Allah berikan kepahaman agama. Siapapun itu, apapun latar belakangnya. Bahkan dalam kisah taubat dalam kitab ini juga, Riyadhus Shalihin, ada perempuan pelacur yang sangat tersohor. Bahkan tidak satu pun dari Bani Israel yang belum nyobain dia, saking hebatnya pelacur. Jadi semua orang laki-laki nggak ada yang belum nyobain itu pelacur. Saking cantiknya dan saking tersohornya, semua pengen coba itu pelacur. Tapi perempuan pelacur itu masih penasaran karena ada satu laki-laki yang belum menggarap dia. Seorang abid, tinggalnya di gunung, ahli ibadah. Ke kotanya hanya sebulan sekali untuk membeli keperluan. Dia penasaran, semua laki-laki sudah saya cobain, satu laki-laki yang belum. Ditungguin itu laki-laki abid itu. Pas jadwal turun dia ke kota, ditungguin. Udah siap, rumahnya dihias, pintunya dibuka semuanya. Begitu jamnya kira-kira itu laki-laki mau lewat, dia berpose yang seksi dengan pakaian yang seronok di belakang pintu. Betul, nggak lama kemudian lewatlah itu si abid. Nah, begitu abid lewat pasti lihat, karena begitu turun itu pintu si pelacur. Itu abid nggak pernah ngelihat aurat, nggak pernah ngelihat perempuan. Begitu ngelihat perasaannya kayak apa? Ya, seperti disambar geledek. Wah, masya Allah. Akhirnya apa? Ya abid kan laki-laki normal juga. Setelah melihat keseksian itu pelacur, akhirnya belanja nggak konsen ke pasar. Akhirnya buru-buru pulang lagi naik ke gunung. Tapi karena normal kepikiran, terus kebayang, kemolekan itu perempuan. Gelisah dia. Mondar mandir berhari-hari. Akhirnya coba aja kali ya sekali.
Itu pelacur apa si Abid ini. Rupanya hati-hati Ustadz juga kalau nggak pernah ngeliat yang begitu kan kaget ngeliat begitu kan kebayang terus jadinya. Ya, Masya Allah tuh. Hah? Dia mikir pengen tapi kan mahal bayarnya kan terkenal itu kelas elit. Akhirnya dibobok itu tabungan dikumpulin semuanya dibawalah dan nekat tuh malam-malam datang. Dibawa pundi-pundi uang dari tabungannya. Si pelacur udah tahu pasti ini laki-laki bakal datang lagi. Maka ditunggu betul. Begitu datang pelayan-pelayan si pelacur itu sudah menyambutnya. Oh Tuhan datang sudah ditunggu di dalam. Dipersilahkan seperti seorang saudagar. Silahkan Tuhan masuk Tuhan. Benar begitu masuk kamar sudah dandan dengan seronok. Masya Allah. Gemeter itu laki-laki nggak pernah lihat perempuan, keringat dingin keluar semua. Udah Tuhan tenang saja. Iya mohon maaf, saya nggak punya duit banyak. Saya nggak mengharapkan uang Tuhan. Saya hanya mengharapkan Tuhan saja. Akhirnya dideketin laki-laki. Begitu dipegang tangannya sama perempuan itu, teriak, pingsan. Kenapa? Kepengin tapi ada rasa takut kepada Allah yang luar biasa. Nafsu mah ngagedur cek orang Sunda. Tapi hati nurani masih pingsan. Pingsan ditungguin sama perempuan itu. Begitu bangun dipegang lagi pingsan lagi. Akhirnya setelah bangun yang ketiganya langsung lari kabur itu laki-laki ke gunung dan gak pernah pulang lagi. Perempuan itu merasa menyesal. Ini laki-laki baru sekali mau melakukan maksiat begitu takutnya sampai pingsan berkali-kali. Saya hari-hari bermaksiat semua laki-laki saya coba laki-laki saya garap. Gak pernah rasa takut padahal Tuhanku dengan Tuhannya sama. Maka sejak saat itu perempuan itu kemudian berubah. Takut menjadi ada rasa takut dalam dirinya dan kemudian bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dia menutup aurat dengan sempurna. Ya, hijrah kata artis. Ya, hijrah. Ya, hijrah. Begitu hijrah setelah sekian lama dia mikir juga kesepian juga hidup kalau begini nggak ada suami. Kepikiran tuh si Abid dulu yang datang. Kayaknya kalau nikah sama dia mah cakep kayak gitu kan. Dia bisa jadi imam yang baik gitu. Laki-laki soleh. Akhirnya disusul tuh ke gunung dicari. Dicari ke sana kemari sana kemari akhirnya ketemu. Laki-laki itu udah lupa karena udah lama. Assalamualaikum waalaikumsalam. Siapa nyonya ini? Cari siapa? Kata perempuan, masa abang udah lupa sama saya? Kan sekarang udah pakai jilbab, tutup aurat gitu. Siapa ya? Diceritakan. Dulu kan Tuhan datang ke saya begini-begini. Begitu ingat itu pelacur yang dulu teriak lagi, pingsan lagi. Dan pingsannya nggak bangun lagi, mati itu. Saking takutnya kepada Allah Subhanahu, dikira perempuan itu mau ngajak maksiat lagi kepada laki-laki itu. Masya Allah, segitu takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bingung perempuan, saya datang ke sini dengan niat baik-baik pengen dikawini malah mati. Enggak lama kemudian ada laki-laki lain datang. Ada apa ini adik saya kenapa? Rupanya abangnya itu si Abi. Ya saya ini dari kota cari laki-laki ini ceritakan semuanya. Saya pengen dinikahi oleh adikmu ini tapi malah mati. Akhirnya singkat cerita, ya wis kamu nggak terlaksana dengan adik saya, dengan saya saja. Nah udah cakep pakai jilbab sekarang udah jadi perempuan soleh. Nikahlah itu dengan laki-laki abangnya dari si Abid dan juga laki-laki soleh juga. Cuma laki-laki biasa seperti kita yang dia ibadah juga dia cari. Kalau Abid enggak, sepenuhnya dia ibadah kepada Allah. Makan pun seperlunya saja. Makanya Abid enggak boleh nikah. Ya, karena enggak ternafkahi, karena dia khusus untuk ibadah kepada Allah. Nikahlah. Setelah pernikahannya itu dari rahim pelacur itu lahirlah 7 nabi. Subhanallah. Padahal tadinya pelacur. Setelah bertobat kepada Allah,
dia ada di jalan Allah, dari rahimnya lahir 7 nabi. Tadi hadis itu nggak menceritakan siapa saja nabinya, tapi nabi bukan rasul. Maknanya apa? Lahir keturunan yang luar biasa, turunan yang hebat dari rahim seorang pelacur yang sungguh-sungguh dia menempuhi jalan Allah Subhanahu wa taala, menyesali perbuatan-perbuatannya, bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua orang yang menuju jalan-jalan Allah, Allah tunjuki jalan-jalannya. Bahkan Allah lebih muliakan dia. Makanya ada kalimat bahwa Allah lebih mencintai orang-orang yang bertobat dan membersihkan. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbu mutatahhirin. Jadi Allah lebih cinta kepada orang-orang yang bertobat kembali kepada Allah dan orang-orang yang membersihkan diri. Kenapa? Karena biasanya kalau orang pernah melakukan kesalahan, dia akan lembut hatinya, akan tawadu, merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam kitab Hikam itu Allah benci kepada ahli ibadah yang sombong. Allah lebih mencintai pendosa yang menyesali akan dosa-dosanya. Maksudnya apa? Yaitu orang yang sudah bertobat kepada Allah dari kesalahan yang pernah dia perbuat, menyesal, kemudian menjadi tawadu, menjadi hina dia di hadapan Allah dan tidak menyombongkan diri di hadapan makhluk. Itulah orang yang paling baik. Tapi ahli ibadah tak sombong, sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, merasa dirinya paling suci, merasa dirinya paling nyunah, merasa dirinya paling benar, yang lain salah semua. Nah, itu paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibadah itu harus menimbulkan akhlak ketawaduan. Ya, ada akhlak, ada adab. Apa bedanya adab dengan akhlak? Kalau adab tuh nilai-nilai kebaikan yang dibangun dari proses pendidikan. Makanya makin berpendidikan orang makin beradab. Negara yang pendidikannya maju pasti menghasilkan peradaban yang mewah. Akhlak beda. Karena akhlak itu nilai-nilai kebaikan yang didapati dari proses ubudiyah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau adab barangkali lebih beradab orang Singapura dengan kita. Orang Singapura itu tertib kalau ngantri. Ya, saya pernah keluar dari mall Singapura tuh. Orang menunggu taksi itu ngantri panjang. Tiba-tiba ada ibu-ibu dari Indonesia tentekannya banyak. Idik. Taksi datang langsung naik. Yang lain melongo, ya nggak beradab namanya itu. Ya. Di Malaysia itu meludah di tempat umum kena saman, kena denda 5 ringgit. Apalagi ngerokok di masjid tuh. Ya. Ya, itu adab, ya, adab. Tapi akhlak beda. Orang luar barangkali adabnya bagus, tapi jinah jalan terus. Ya, judi jadi hobi, mabok jadi kesenangan. Nah, itu bedanya akhlak. Maka ibadah itu melahirkan akhlak. Orang kalau berakhlak, insya Allah adabnya bagus. Seperti sholat. Orang yang sholatnya benar, adabnya, akhlaknya. Inna sholat tanha anil fasya, itu akhlaknya. Orang yang sholatnya benar pasti dia tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kalau sholatnya benar nggak korupsi, nah, itu perbuatan keji yang merugikan banyak masyarakat. Harusnya orang dapat BLT ditilap, kan keji. Harusnya orang masyarakat sejahtera tapi dikuasai oleh kelompok tertentu saja. Itu kan bukan akhlak orang yang sholat. Yang kedua, simahum fi wujuhihim min athari sujud. Orang yang cakep sholatnya pasti ada asar dalam wajahnya. Apa asar dalam sholatnya? Bukan, mohon maaf, bukan tanda di kening, bukan. Jadi asar yang dimaksud oleh Rasulullah SAW nampak dari wajahnya bekas sujud. Sujud itu menyungkurkan diri, menghinakan diri kepada Allah, maka hasilnya tawadu, rendah hati, sopan, someah kalau kata orang Sunda. Ketemu dengan orang bertegur sapa, gak kenal pun kalau tahu itu orang Islam ucapkan salam. Ini kalau beda kelompok baca salamnya gak dijawab. Salah, berarti nggak ada sima, nggak ada asar dalam wajahnya. Ya. Jadi
Itulah bedanya akhlak dengan adab. Maka orang yang ibadahnya betul melahirkan akhlak yang baik. Jemaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sering kita dengar kalimat peribahasa Arab, manjada wajada. Barang siapa bersungguh-sungguh pasti dapat. Ya ini dari ayat ini juga. Sungguh-sungguh di jalan Allah pasti dapat. Sebagaimana misalnya sekarang perang Palestina dengan Israel. Kalau secara rasional nggak mungkin Palestina bisa membuat porak-poranda Israel. Israel itu punya Iron Dome. Iron besi, dome itu kubah. Jadi kubah besi yang bisa melindungi masyarakatnya. Kalau ada misil datang, bom datang tuh bisa dihalangi dengan kubahnya itu, Iron Dome itu. Bangga itu, hanya satu-satunya negara yang punya Iron Dome cuma Israel. Tapi ternyata Hamas punya cara sendiri bagaimana menghancurkan Iron Dome. Tembus. Itu dari manjada wajad. Dipelajari itu oleh Hamas bagaimana menembus kubah besi itu, ya, dari pelindungan porak-poranda. Bukan katanya per hari ini sudah 50 jenderal yang mati, kan luar biasa. Ya Hamas itu kan kalau di sini partai, ya kayak PKS gitu lah, gitu. Kayak Gerindra partai yang memenangkan pemilu. Jadi tidak mewakili Palestina sebenarnya, karena partai yang satunya tidak sepakat dengan apa yang dilakukan oleh Hamas, tapi mampu memporak-porandakan Israel. Ini kan Allah sedang mempertontonkan kepada kita bahwa kekuatan besar belum tentu tidak mampu ditembus dengan kekuatan yang kecil yang mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita jangan takut dengan kelompok yang kecil, karena berkali-kali Allah tunjukkan justru dengan kelompok yang kecil itu memberikan kemenangan yang luar. Di antaranya perang Badar. Perang Badar itu umat mukmin itu cuma 333, sedangkan orang kafir 1000. Itu pun pedangnya udah pada patah-patah, orang habis baru saja perang. Tapi ajaib bisa dimenangkan oleh pasukan orang mukmin. Tapi sebaliknya ketika perang Uhud, karena merasa bangga, umat Islam merasa pasukannya banyak. Kemarin perang Badar aja menang. Nah ini perang Uhud enteng lah, kecil gitu. Nah, dari kesombongan itulah kemudian Allah beri kekalahan dulu di perang Uhud. Di antaranya satu karena ada kebanggaan, agak sombong pasukan orang mukmin. Yang kedua tidak mengikuti perintah komandan. Kan kata Rasulullah, yang di atas jangan turun apapun yang terjadi. Karena ada sniper yang diletakkan di bukit. Tapi begitu pasukan kelihatan sudah terdesak mundur, banyak rampasan perang, yang di atas merasa nggak kebagian nih kalau nggak turun. Begitu turun dirangsek lagi oleh pasukan orang kafir. Akhirnya mengalami kekalahan. Ya, jadi maknanya apa? Semua kemenangan, semua keberhasilan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita jangan merasa bangga dengan jumlah yang banyak. Ya, jangan merasa bangga kita pinter. Jangan merasa bangga kalau kita mampu. Seorang pemimpin juga demikian, kalau merasa mampu sendiri mengatasi bangsa ini, lupa bahwa semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah biarkan. Ini uniknya dalam kepemimpinan itu. Kalau seorang pemimpin yang tidak menginginkan kepemimpinan kemudian terpilih, Allah akan arahkan dia. Allah akan beri petunjuk dia. Tapi kalau orang menggebu-gebu jadi pengen pemimpin, kalau jadi dilepas oleh Allah, udah urusin sendiri. Tuh. Makanya kalau pengen diberi bimbingan sama Allah Subhanahu wa taala, pilih pemimpin yang tidak terlalu ambisi. Ya. Kita ikut aturan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau semua disibahkan kepada akalnya, pokoknya ekonomi bakal melejit, pokoknya akan begini begitu,
lupa melibatkan Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah, udah urus sendiri aja. Silakan. Ya. Nah, ini hati-hati nih, sebentar lagi nih. Udah tahun-tahun politik, harus cermat dan cerdik. Kan kata orang, siapapun presidennya kalau nggak cari makan tetap aja nggak makan. Nah, itu keliru pemahaman. Karena pemimpin itu adalah penentu kebijakan. Kalau tidak ada kebijakan yang berpihak kepada rakyat, ya susah-susah juga kita. Kalau tidak ada kebijakan yang berpihak kepada umat, bahaya juga. Kan kata Profesor Yusril, segudang kepandaian tidak ada manfaatnya, tidak ada gunanya dibanding dengan segenggam kekuasaan. Karena kalau orang sudah berkuasa, udah mampu semaunya, mau berbuat seenaknya, karena dia punya dasar konstitusi yang membolehkan dia membuat kebijakan, membuat aturan pemerintah dan seterusnya. Maka hati-hati. Ya, nanti kalau ada yang nyogok diambil aja, pilih mah jangan. Itu namanya curang namanya. Nyogok dosa nggak Pak? Enggak dosa. Disogok dan menyogok enggak dosa. Saya cari hadisnya enggak ada tuh dosa. Yang ada sebab rosi warmutasi finnar. Jadi yang nyogok yang disogok masuk neraka itu. Enggak dosa, cuma masuk neraka. Nah, ya saya bukan kampanye, hati-hati. Ya. Kan kelihatan yang ambisi sekali, ya. Yang kelihatan mau kadal-kadalan, gitu kan? Yang memaksakan diri, ya. Ya, masya Allah, udah sangat kasat mata, ya. Jadi ya marilah kita ikuti aturan Allah saja, apa yang dikehendaki oleh Allah. Karena cari pemimpin itu kan cari apa imam ya. Ummi. Jadi imam itu dari kata ummi. Makanya imam itu harus punya sifat keibuan. Artinya keibuan itu penuh kasih sayang, mendahulukan anaknya daripada dirinya. Dirinya biarkan sakit, dirinya biarkan kelaparan, yang penting anak sehat, anak kenyang. Itu namanya pemimpin namanya. Cari yang begitu. Ya, tapi benar juga sekarang mengutamakan anak-anaknya kan. Nah, dibelain anaknya gitu kan, suruh jadi gitu. Betul juga itu juga itu. Tapi itu kan universal maksudnya, lebih luas lagi. Jadi bukan keluarga, tapi dia umat, apapun suku bahasanya, apapun warna kulitnya, apapun, kalau dalam kesatuan yang dia wilayah kepemimpinannya, itu harus jadi anak dia, harus mendapat perlindungan, harus mendapat dekapan kasih sayangnya, harus mendapatkan keadilan. Maksudnya begitu. Udahlah, jangan terlalu jauh. Ya. Wa innallaha ma'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang muhsin. Apa muhsin? Muhsin bukan baik. Kalau baik itu tetangga baik sama kita, kita berbuat baik, itu baik. Tetangga julid, pelit, kita nggak kasih biasanya. Ya. Tapi kalau tetangga biasa ngirimin bolu, kita kirimin lagi itu. Ya itu baik. Tapi kalau muhsin, tetangga julid, pelit, kita kirimin bolu. Tetangga suka nyakitin kita, tapi kita baikin. Itu namanya muhsin. Kayak Rasulullah, hari-hari orang itu maki-maki Rasulullah, orang itu buta, tapi disuapin sama Rasulullah. Ya, disayang dengan lembut sama Rasulullah. Itu ihsan namanya, muhsin. Jadi berbuat baiknya melampaui dari kebiasaan baik yang dilakukan oleh orang lain. Muhsin. Allah sangat suka dengan orang yang muhsin. Orang berbuat nggak baik sama kita, tapi kita tetap baik. Orang memaki kita, kita malah lebih baik lagi sama dia. Karena dia tahu hakikat, yang dipandangnya hanya Allah. Maka dalam kajian tasawuf, muhsin itu, ihsan itu kan, di mana ibadah itu udah antak budallah ka'annaka tarah,
fa ilam takun tarah fa innahu yaraka. Kan malaikat Jibril pernah datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanyakan perkara iman, perkara Islam. Dijawab oleh Nabi rukun Islam. Menanya perkara iman, dijawab oleh Nabi perkara iman. Kemudian menanya perkara ihsan. Apa itu ihsan? Kata Nabi, anta budallah ka'annaka tarah, yaitu menyembah Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Fa illam takun tarah fa innahu yaraka. Meskipun kita tidak melihat Allah, tapi rasakan bahwa Allah melihat kita. Itu makanya ihsan itu tujuannya hanya untuk Allah saja. Yang dipandang hanya Allah. Orang yang mau mandang, mau ngelihat, mau enggak ada masalah. Mau dipuji orang, mau dibalas kebaikannya atau tidak, itu bukan urusan dia. Dia yang dipandang hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ihsan ini, orang yang muhsinin ini, tingkatannya levelnya memang sudah tinggi. Ini jarang kita memiliki sifat begini. Wali-wali Allah udah. Ya. Diomelin habis-habisan sama bini, tapi tetap sayang sama bini. Ihsan namanya, muhsin itu kan. Ya. Makin diomelin, makin digalakin, makin ditambah uang belanjanya. Muhsin itu. Ya. Gitu tuh. Ya. Innallaha lama'al muhsinin. Allah bersama orang-orang yang muhsin. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang yakin. Terjemahnya, sembah Tuhanmu sampai datang yakin sampai mati. Ya terjemahnya. Karena ibadah memang sampai mati. Kalau udah mati, selesai. Udah mati nggak ada sholat lagi, nggak ada ngaji lagi, nggak ada puasa lagi. Ya. Maksudnya sampai mati karena tidak ada keyakinan yang paling yakin setelah mati. Setelah mati kita baru yakin ada pahala. Setelah mati baru yakin ada malaikat mungkar nakir. Setelah mati baru yakin ada siksa kubur, ada nikmat kubur. Setelah mati baru yakin akhirat ternyata ada tuh. Kan dalam doa tahajud gitu. An-naru haq, al-jannatu haq. Jadi ternyata semuanya benar. Yang diterangkan oleh para nabi itu benar. Yang disampaikan oleh para guru-guru kita ternyata benar. Baru kita terbelalak. Ternyata benar. Ada akhirat, ada kubur. Ya. Karena orang-orang banyak yang mengabaikan. Ya. Malah dikatakan kayak dongeng-dongeng. Kata ketua partai itu, Partai Merah. Ya. Begitu fasih menceritakan masa depan yang notabene dia belum mengalaminya. Nah inilah iman, kita belum mengalaminya tapi kita yakin. Kalau udah ngelihat namanya ainul yakin, udah kelihatan tuh ainul yakin, kelihatan di mata. Kita belum melihat yakin, itu hebatnya umat Nabi Muhammad SAW. Maka inilah umat yang dirindukan oleh Rasulullah SAW. Enggak melihat Rasulullah tapi beriman. Kata Rasulullah, anna mustaqum li ikhwani. Aku rindu kepada saudara-saudaraku. Kata Abu Bakar, alasta ikhwanak ya Rasulullah. Bukankah kami ini adalah saudaramu? La bal antum ashabi. Kalian semua adalah sahabat-sahabatku. Ikhwani, saudaraku itu ada alladzihum lam yaroni, mereka yang tidak melihatku tapi mereka beriman kepadaku. Yu'minu fih. Siapa itu? Kita. Kita enggak pernah berjumpa dengan Nabi. Kita enggak, jaraknya jauh 1500 tahun yang lalu. Yang kan Nabi, sahabat enggak, tabiin enggak, ulama salaf enggak. Makanya ngaku-ngaku ulama salaf, kapan ketemu ulama salaf? Yang ada sekarang ulama kholaf, ulama baru. Ya. Bukan ulama ubaru berarti. Ya. Ulama kholaf. Tapi kita beriman kepada Nabi, beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi. Cukup dengan kita membaca hadisnya,
Cukup kita dengan mendengar keterangan-keterangan yang diberikan oleh para guru, kita beriman. Itu dirindukan oleh Nabi. Ya hebatnya umat Nabi Muhammad, nggak melihat, nggak ketemu, tapi beriman. Umat Nabi Muhammad itu tidak perlu mujizat yang banyak-banyak. Umat-umat terdahulu itu udah mujizat semua dikeluarin, tetap nggak beriman tuh. Umat Nabi Musa itu orang Yahudi sekarang tuh. Sampai pengen gunung diangkat tuh gunung Tursina tuh. Tadi gunungnya. Tapi besok tetap aja ya beladut lagi. Jadi umat itu memang umat yang sudah dari dulunya umat paling degil gitu. Umat paling susah diatur. Ya. Jadi kenapa mereka habis-habisan ingin menguasai Palestina? Jadi dalam kitab Talmud itu kitab yang Taurat yang sudah diperas lagi kata dia gitu kan. Perjanjian barulah kalau orang Kristen. Jadi nanti ada Melek Mesias, raja di rajanya, nabi terakhir akan turun ke bumi. Yang penting ada 5 syarat terpenuhi dulu. Jadi mereka sampai sekarang masih menunggu nabi. Karena nggak mengakui Nabi lahir dari bangsa lain. Nabi Muhammad kan lahir dari Quraisy, Arab. Mereka nggak mau. Jadi Nabi dianggapnya ya keturunan Yahudi. Maka sampai sekarang dia masih menunggu Melek Mesias, Malik kalau bahasa Arabnya. Malik Mesias, pembebas. Yang disebut King David. Maka benderanya itu apa? Yahudi itu kan atas biru, bawah biru. Jadi atas biru itu sungai Efrat yang berbatasan dengan apa? Afrika Utara. Sungai Nil itu yang berbatasan dengan Asia Selatan, Irak. Nah itu mau dikuasai Arab sebagian kena itu. Kalau sekarang Arab tidak memihak, tidak membela, padahal lagi diancam mau dicaplok itu. Semua kena. Dari mulai sungai Efrat sampai sungai Nil nanti akan dikuasai. Tengah-tengahnya bintang David. Bintang David itu lambang istana, itu Melek Mesias itu maksudnya. King David. King David itu apa? Nabi Daud maksudnya. Nabi Daud. Jadi yang pertama itu semua umat Yahudi harus kumpul di Palestina dulu. Syaratnya. Makanya dari seluruh negeri sekarang kumpul dulu ke Palestina. Dan orang yang paling berdosa, bangsa paling berdosa itu Inggris. Karena Palestina kan jajahan Inggris, yang memasukkan Yahudi pertama kali tahun 46 itu Inggris. 48 mendirikan negara, kan gila, itu sadis. 2 tahun kemudian sudah mendirikan negara. Yang kedua, syaratnya harus hijau dulu tuh Palestina. Maka sekarang mereka rajin bertanam pohon gorgot. Ya, Sajaratul Gorgot yang dalam bahasa hadis itu satu-satunya pohon yang akan melindungi Yahudi itu Sajaratul Gorgot. Di mana nanti di akhir zaman peperangan Yahudi dengan orang mukmin itu semua benda, semua makhluk yang buat bersembunyi orang Yahudi akan ngasih tahu, batu buat sembunyi dikasih tahu, nih orang mukmin Yahudi belakang saya, bunuh dia. Tapi satu pohon yang melindungi itu pohon Gorgot nanti. Mereka sedang bertanam. Ya. Yang ketiga, semua orang Yahudi harus memerangi bangsa Babilonia. Babilonia itu Irak sekarang. Maka tidak satu pun orang Yahudi yang tidak memerangi Irak. Tapi yang memerangi kan Amerika. Ya Amerika sama Yahudi apa bedanya? Di Amerika itu tradisi presiden boleh dari keturunan apapun. Dari keturunan Cina boleh, Afrika boleh. Obama kan keturunan Afrika. Tapi untuk parlemen harus dikuasai oleh orang Yahudi. Makanya nggak ada satupun presiden Amerika yang nggak menghabisi Irak. Sekarang habis Irak. Dulu kita termasuk orang yang menganggap Saddam Hussein itu otoriter. Tapi sebenarnya Saddam Hussein sedang mempertahankan. Karena kalau udah dikuasai oleh orang Yahudi sekarang jadi boneka, sumur-sumur minyak dikuasai. Negara jadi boneka, hari-hari hanya kerusuhan,
Udah habis Babil. Tuh udah 3 tuh. Ya. Yang keempat harus membersihkan etnis selain keturunan Yahudi, nggak boleh tinggal di Palestina. Makanya dihabisi semua sekarang. Dibersihkan. Kalau nggak ada darah Yahudi habis. Mereka nggak ada aturan perang, rumah sakit dihajar, Gaza dihajar, habis. Apa rumah sakit Mercy punya Indonesia. Nggak peduli siapa, perempuan, anak-anak dibantai semua. Bukan perang itu. Genosida yang dilakukan oleh orang Israel, memusnahkan selain etnis Yahudi. Yang terakhir, yang kelima itu King David itu, Malik Mesias akan turun kalau istananya sudah dibangun. Dan letak istananya itu, Tempel Solomon itu adanya di bawah Masjidil Aqsa. Makanya sekarang udah digali 300 terowongan itu di sekeliling Masjidil Aqsa. Ingin apa? Ingin menghancurkan Masjidil Aqsa, baru nanti dibangun lagi itu istana Solomon, King Solomon. Temple, Solomon Temple. Jadi tujuannya memang ingin menghancurkan Masjidil Aqsa. Nah sekarang kalau ini bukan berkaitan dengan seluruh umat Islam sedunia. Karena salah satu masjid yang disebut oleh Al-Quran kan Masjidil Aqsa. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil Aqsa. Jadi memang sadis. Jadi bangsa yang sangat sadis, bangsa Israel. Itu sejak dulu, sejak zaman nabi-nabi terdahulu. Allah Subhanahu wa taala menurunkan nabi itu 124.000. Mayoritas dari bangsa Yahudi. Mayoritas dibunuh. Isa kan dibunuh, ya. Tapi enggak kejadian karena keburu diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Skenario Allah memang diselamatkan Nabi Isa. Jadi semua nabi dari Bani Israel itu dibunuh oleh mereka. Ntar kalau udah nggak ada nabi, baca dalam surat Al-Baqarah kan banyak kisahnya. Ntar minta kepada pemimpinnya agar berdoa kepada Allah diturunkan nabi. Ntar diturunkan nabi dibunuh gitu. Ini bangsa brengsek memang gitu. Ya. Jadi wajib bagi kita itu mendoakan keburukan untuk orang-orang Yahudi. La'anatullah. Memang biang kerusakan, biang bencana di atas muka bumi ini dilakukan oleh orang-orang Yahudi. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Sembahlah Tuhanmu sampai datang yakin, sampai mati. Tapi kalau orang tasawuf mengartikan sampai yakin, sampai kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Sampai ma'rifat kepada Allah. Karena awal ludita. Bagaimana kalau kita menyembah zat yang tidak kita kenal, nggak ada rasa, Pak. Kita bersujud kepada zat yang tidak kita cintai, boro-boro cinta, kenal juga tidak, nggak ada rasa. Maka orang tasawuf lebih menekankan yakin di sini adalah kenal dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu zat yang kita sembah, tahu zat yang kita sujudi. Maknanya kenal dengan zat itu. Bagaimana cara mengenal zat Allah Subhanahu wa taala? Kata Ibnu Arabi, man arafa nafsahu wa qad arafa rabbah. Jadi mengenal Allah cukup mengenal diri kalau kita tahu diri kita. Siapa diri kita, insya Allah kenal dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa diri kita adalah makhluk yang lemah, tidak punya daya dan upaya, tidak punya kemampuan apapun. Kalau tidak ada Allah, tidak ada kita. Kalau tidak Allah kehendaki sesuatu pada kita, kita tidak bisa melakukan apapun. Kalau Allah tidak berikan kekuatan apapun, kita jangankan melakukan apapun, taat saja kita tidak mampu. Makanya ketika azan hayya 'alas shalah, jawabnya apa? La haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah, jawabnya la haula wala quwata. Bahkan salatnya kita, taatnya kita karena Allah kehendaki kita. Kalau Allah enggak kehendaki kita taat kepada Allah, Allah enggak kehendaki kita salat, mungkin kita masih kelayapan di mana? Mungkin kita lebih maksiat dari ahli maksiat yang sekarang sedang bermaksiat. Na'udzubillah.
Jadi semua itu kalau kita kenal dengan diri kita nggak mampu apa-apa. Sholat juga Allah kehendaki kita, Allah berikan kekuatan kepada kita. Kita punya andil apa? Nggak punya andil apa-apa. Kita melakukan sesuatu karena memang Allah kehendaki kita. Kita jadi orang taat karena memang Allah kehendaki kita jadi orang yang taat. Bersyukur makanya. Maka orang beriman tuh banyak bersyukur. Ya Allah, mulut sejelek ini bisa menyebut asmamu yang suci. Badan yang penuh dengan kotoran masih bisa bersujud kepada Allah yang maha suci. Ya, makanya kita bersyukur kepada Allah. Allah jadikan kita orang beriman. Allah jadikan kita orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Shadaqallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna saghira. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم يا غني يا حميد يا مبدئ يا معيد يا رحيم يا ودود أغننا بحلالك عن حرمك وأكفنا بفضلك عمن سواك اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والفضل بنا اللهم اتمنا بحسن الخاتمة ولا تختمنا بسوء الخاتمة ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والسلام عليكم والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا